잠시만. 데이트도 하고 좋아 보인다. 어떻게 밥... Setelah percakapan tegang dengan Joe melalui pertemuan tak terduga, membuat rencana pertemuannya dengan Ganjok menjadi batal. Meskipun begitu, Ji-young sepertinya sudah mempunyai rencana, karena melalui pembicaraan ia meminta Ganjok menduplikat ponsel milik Joe. Sementara itu, Choi dan rekannya yang sudah berada di sebuah tempat pencucian uang melalui mata uang digital Q. Di saat asik merekam untuk bahan tayangan, tiba-tiba saja Pak Bang muncul dan berhasil mendapati mereka yang bersembunyi. Choi berhasil kabur meski harus kehilangan rekannya tersebut. Setelah melapor ke kepolisian, namun disayangkan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Jangankan barang bukti, mayat rekannya pun raib tidak ada di tempat. Sayang sekali video rekaman tidak bisa menjadi bukti kuat. Akhirnya semuanya pun bubar kembali. Duplikat ponsel Joe yang dimintai ternyata sudah selesai dibuatkan oleh Ganjok, yang artinya setiap ada panggilan atau pesan yang masuk dan keluar dari ponsel Joe, maka semua bisa Ji-young ketahui. Saat bersamaan, stasiun Repo menayangkan siaran. Pada siaran itu, Choi mengatakan telah mendatangi tempat pencucian uang yang dikelola oleh seorang aktor yang diklaim tewas bunuh diri. Choi mengungkapkan bahwa aktor tersebut diyakini tewas dibunuh untuk menghilangkan jejak orang yang berada di atasnya. Kemudian Repo memperlihatkan seorang yang bernama Kim Sam-do, pelaku kasus dingin yang diyakini adalah orang yang dimaksud berada di atas aktor yang tewas tersebut. Rektor yang menyaksikan siaran itu langsung menghubungi Kim. Tentu saja rektor yang tidak mau kejahatannya terbongkar, maka menyuruh Kim yang berada di berita tersebut untuk segera bertindak. Singkatnya, akibat Choi yang berani menayangkan siaran itu, akhirnya ia dipecat dari stasiun Repo oleh direktur media penyiaran yang rupanya mendapat telepon sebelumnya dari Kim, pelaku kasus dingin tersebut. Rupanya mayat rekan Choi dibawa Pak Bang untuk dilenyapkan, dan Kim memerintahkan Bang untuk menghabisi Choi. Maka Bang ini pun mengirim anak buahnya untuk mewakili perintah tersebut. Di waktu yang tepat, beruntung Joe berada di situ. Kedatangan Joe rupanya memperingatkan Choi agar berhenti memberitakan kasus dingin. Karena selain agar tidak ada korban lagi oleh Bijimente, juga demi keselamatan Choi sendiri. Dan itu sudah terbukti dari penyerangan yang terjadi. Melalui orang suruhan Pak Bang yang berhasil Joe tangkap, maka Joe meminta semua informasi darinya. Dalam kata lain, Joe menjadikan orang itu sebagai informannya. Setelah mendapatkan informasi, Joe langsung bergegas menuju ke tempat yang terakhir ia kunjungi. Setelah peristiwa itu langsung membuat publik heboh dari tayangan media. Diberitakan telah terjadi penggerebekan markas Bijimente yang ternyata sebuah organisasi. Dibuktikan dengan DNA para korban yang ditemukan di TKP. Dengan berita terbongkarnya organisasi kejahatan Bijimente, Joe berharap mengubah pandangan publik yang menganggap Bijimente pahlawan ternyata hanyalah seorang pelaku kriminal. Dan dengan terungkapnya identitas Bijimente di publik, Joe berharap agar Ji-young akhirnya berhenti melakukan aksinya. 비질란테인 건 맞아? 언론이나 정치권, 시민 단체에서 뭐라고 하겠... Sementara di markas, rektor jahat ini bukannya senang dengan aksi Joe yang membuat prestasi kepolisian tersebut. Tidak terima dengan tindakan Joe yang ingin menutupi kebenaran tentang Bijimente, Ji-young akhirnya beraksi kembali. Targetnya seorang kaki tangan Kim yang menyimpan catatan keuangan dana gelap Kim dengan seorang pendeta. Singkatnya, aksi Bijimente yang selalu ditandai dengan tulisan sudah diberitakan di media.
Semua heboh kembali setelah mengetahui biji mente yang asli masih beraksi. 동생 최고다. 어차! Jo tentu saja sangat marah karena sebelumnya ia sudah memperingatkan Jiong supaya berhenti. Ditambah lagi usahanya menutupi biji mente melalui penggerebekan sebelumnya menjadi sia-sia. Sehingga Jo yang berhasil menemukan Jiong, maka amarahnya tidak terbendung lagi. Sebenarnya niat Jo di sini hanya ingin membantu Jiong agar kembali menjadi polisi di jalan hukum. Tetapi karena memilih tetap main hakim sendiri, sehingga inilah yang terjadi. Di saat seperti itu, Jiong berusaha meyakinkan Jo bahwa aksinya terpaksa dilakukan. Seperti hiasan untuk melawan iblis, maka kita harus menjadi iblis juga. Di sini akhirnya jelas terlihat bahwa Jo adalah polisi yang netral, seorang polisi yang baik, yang hanya mentaati peraturan di jalan hukum. Hanya saja kesalahan Jo adalah dia tidak menyadari bahwa menjadi boneka orang yang berkuasa. Dia hanya menuruti perintah tanpa mengetahui rektornya lah dalang penjahat yang sebenarnya. 나와봐. Rektor jahat ini akhirnya memberhentikan Jo sebagai kepala investigasi. Apa boleh buat, Jo sekarang harus siap untuk menjadi polisi biasa tanpa terlibat lagi dalam kasus biji mente. Dengan dibebas tugaskannya tersebut, akhirnya membuat kecurigaan Jo bahwa rektornya memang terlibat dalam kasus itu. Terlebih sebelumnya Jiong yang pernah mengatakan bahwa rektor dan Kim adalah dalang di balik pencucian uang tersebut. Sehingga Jo mencoba mencari informasi sendiri melalui informannya. 네가 발라버렸어. 그러니까 그 새끼가 Di rumah sakit, Jiong yang dalam perawatan tampak Ganjok yang membesuknya. Rupanya saat kejadian sebelumnya Jo tidak membunuh Jiong, sehingga Ganjok yang berada di lokasi berhasil menyelamatkannya. 사실 확인 없이 배우 고 연재학 Singkatnya, Jiong yang mengetahui Choi dipecat sehingga tidak bisa menyiarkan tayangan lagi. Sehingga ia meminta Ganjok untuk membantu Choi. Ganjok yang memang orang kaya tentu itu hal yang mudah untuk ia lakukan. Melalui gedung tempat baru tersebut, diharapkan Choi secara independen bisa terus menyiarkan berita. 기자 최미려입니다. 언론의 의무라고 생각합니다. 그럼 들리시겠지만 저는 Singkatnya, Choi yang memang jurnalis terkenal sehingga tidak sulit baginya mengumpulkan subscriber pada saluran terbarunya. Dalam tayangan live perdana Choi yang disaksikan semua kalangan, pro maupun kontra tersebut, tampaknya lebih sensitif lagi. Choi sadar bahwa kapanpun dan di mana saja bisa membuat ia terbunuh. Tetapi demi kebenaran, Choi tetap berani membuat siaran bertajuk biji mente tersebut. Sekarang informannya Jo tidak sendirian, kini si botak juga dijadikan informannya. Tujuan Jo adalah bukan menyelidiki biji mente lagi, tapi untuk menyelidiki rektor atasannya tersebut. Di kantor polisi sudah ada seseorang yang menggantikan tugas Jo untuk menyelidiki biji mente. Kita sebut saja Pak Pol. Karena Jo tidak datang untuk serah terima tugas, akhirnya semua resmi dibubarkan begitu saja tim investigasi tersebut. Sementara itu, Jiong yang sudah pulih melalui buku besar catatan keuangan yang diambil sebelumnya, maka ia menemukan petunjuk baru. Maka ia pun beraksi kembali. Rupanya itu adalah file info keuangan organisasi Sewol yang dikelola oleh Rektor Kim dan seorang pendeta. Keuangan yang dimaksud adalah dana gelap atau pencucian uang melalui mata uang digital kripto Q yang ditukarkan dengan mata uang asing. 최미래한테 이걸 보도하게. Singkatnya, file tersebut ia berikan kepada Ganjok dan meminta agar diserahkan kepada Choi agar bisa menjadi topik siaran yang diberitakannya. Melanjuti penyelidikan biji mente sehingga Pak Pol ini mengikuti jejak penyelidikan Jo sebelumnya. Namun meski menemukan Profesor dan Jiong, Pak Pol ini tidak mendapatkan apa-apa. Singkatnya, melalui petunjuk dari buku besar dan file tersebut, sehingga Jiong beraksi kembali.
Untuk bisa menyingkirkan raja tentunya dimulai dari bawahan terlebih dahulu. Sehingga begitu selesai berkhotbah, pendeta itu pun harus menerima hukum dari perbuatannya. Setelah kejadian itu, Kim dan rektor tentu menjadi khawatir. Dan mereka berniat akan menyingkirkan Jo dan Choi karena diyakini mereka terlibat membantu biji mente. Maka mereka mengutus Pak Bang untuk membunuh mereka berdua. Setelah file disk diterima Choi yang diberikan Ganjok, singkatnya Choi mengadakan siaran langsung dengan memberitakan file berisi catatan keuangan tersebut. Namun di saat live siaran tiba-tiba saja terhenti. Rupanya Joe berada di situ. Maksud Joe baik menyuruh menghentikan siaran itu demi keselamatan Choi sendiri. Rupanya Joe sudah mengetahui rektor dalang di balik kasus dana Sewol tersebut. Joe mengatakan mereka adalah penguasa yang menciptakan hukum itu sendiri. Jadi sia-sia meski publik diberitahu pun. Mereka tidak akan terjamah hukum karena pasti dengan berbagai cara akan menghilangkan semua bukti dan menutupi kebenaran tersebut. Setelah selesai menyampaikan maksudnya, Joe yang ketika akan pulang pertarungan yang tidak seimbang akhirnya membuat Joe kewalahan hingga di saat yang tidak tepat biji mente pun datang. Sebelum polisi berdatangan, Pak Bang dan rekannya segera kabur. Berita heboh penyerangan terhadap seorang polisi sudah tersebar. Diberitakan aksi biji mente berhasil menyelamatkan seorang polisi dari serangan terencana sebuah organisasi kriminal. Ganjok akhirnya mengetahui rencana Jiong yang sebelumnya meminta ia menduplikat ponsel milik Joe. Setelah melihat berita tersebut dan diungkapkan Jiong adalah semata untuk mengubah Joe menjadi biji mente. 이렇게 시끄러울 때는 조용히 지내는 게 할만합니까? 예. Scene beralih ke sebuah pertemuan, dan inilah sosok petinggi organisasi kriminal tersebut. Ternyata masih ada petinggi di atas rektor lagi. Ia adalah seorang kepala kepolisian, kita sebut saja si tikus. Terlihat sorot pandang kelicikan yang tersirat dari matanya. Sementara itu, Kim jelas marah karena Pak Bang telah gagal menghabisi Joe. Pak Bang yang bekerja tidak terikat dengan siapapun ini terlihat kurang senang dan malah balik mengancam Kim. Sementara itu di sebuah tempat cabang Sewol, menyadari organisasi mereka mulai dicurigai untuk mengamankan aset, maka rektor memerintahkan untuk mentransfer kunci pribadi koin Q tersebut. Namun Jiong berhasil mengambil kunci Q tersebut bermodal petunjuk dari buku sebelumnya sehingga tidak sulit menemukan anak cabang keuangan Sewol. Singkatnya, Jiong memberikan uang kepada sebuah panti asuhan hasil dari pertukaran koin Q yang telah diambil sebelumnya. Seperti biasa, tentu saja semua sudah disiarkan diberitakan kembali sebagai aksi biji mente. Itu dijelaskan sebagai aksinya dengan meninggalkan tulisan di dinding dengan isi agar Kim, rektor, dan dua orang pembunuh yang menyerang Joe segera menyerahkan diri. Bang yang melihat itu pun menjadi marah. Ia dendam dengan biji mente yang sudah menggagalkan rencananya. Sehingga Bang membunuh pemilik panti asuhan itu agar bisa memancing biji mente keluar. Jiong yang mengetahui pemilik panti asuhan sudah tewas jelas menjadi marah. Maka diam-diam pada suatu malam ia keluar dari asrama. Yang tanpa disadari Sunwook rupanya tidak tidur dan sepertinya ia mencurigai sesuatu. Rupanya ia menyadari Choi dalam bahaya. Setelah menghubungkan pembunuhan yang terjadi, maka ia meminta Ganjok segera mengawasi melindungi Choi. Singkatnya, benar saja, Kim yang marah karena telah menyiarkan berita tentang mereka sehingga menyuruh anak buahnya membunuh Choi. Choi yang menyadari nyawanya terancam itu langsung menaruh semua kamera tersembunyi dan menayangkan ke dalam live siarannya. Kehebohan terjadi dan disaksikan banyak mata yang menonton. Menyadari mereka terekam, maka segera mencari untuk menghancurkan kamera tersebut. Kemudian tiba-tiba saja Choi yang bersembunyi meliput akhirnya tertangkap. Saat bersamaan tiba-tiba saja Ganjok datang
Singkatnya, Choi akhirnya berhasil selamat dan Pak Pol yang saat itu mengetahui kejadian melalui siaran begitu sesampainya di lokasi, tetapi dia tidak menemukan seorang pun yang berada di situ.